Kalau bilang sih ya, jauh. Kau yang kuat. Nah, ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat lagi jangan. Ya, ini pengimbasan coding dan kecerdasan artifisial. Ya, saya dapat dari dosen Pak Komtek ya, namanya Pak Eka. Nah, ini ada pertanyaan pemantik awal-awal. Menurut Bapak Ibu, apa itu AI? AI itu apa? AI itu kecerdasan buatan. Kata itu asli kecerdasan buatan, ya boleh. Artificial intelligence. Itu bahasa Inggrisnya ya. Kalau bahasa Indonesianya kecerdasan artifisial. Nah, itu namanya ya. Jadi iya. Nah, kita nanti akan belajar itu kecerdasan artifisial itu berarti banyak menggunakan AI nanti kalau belajar ya. Apalagi bagusnya untuk anak kelas tinggi yang belajar ini. Itulah kalau untuk anak di SD fase C di kelas 5-6 ya. Nah, materi ini KKA ini singkatan dari coding kecerdasan artifisial. Di jenjang SD itu ada coding dan AI dalam kurikulum, terus ada berpikir komputasional, ada konsep dasar kecerdasan artifisial, terus pemanfaatan kecerdasan artifisial dengan pedagogi, coding dan AI. Itu juga ada nanti RPM ya, RPM-nya yang terintegrasi dengan pembelajaran mendalam untuk KAI. Dia tetap menggunakan 8 profil lulusannya itu, tapi nanti ada disisipkan pembelajaran codingnya. Nah, rasional mata pelajaran coding dan kecerdasan artifisial. Mengapa coding dan AI dalam kurikulum nasional itu dilakukan? Itu untuk mendukung SDM yang unggul, ya. Ya, mendukung pembangunan SDM unggul, inovatif dan kompetitif. Terus menyiapkan peserta didik menghadapi revolusi industri yang dari 4,0 dan masyarakat 5,0. Maksudnya kita itu berkembang dari sebelumnya tidak menggunakan digital. Nah, sekarang pendidikan menggunakan digital seperti itu, disisipkan di dalam pelajaran kita. Sebenarnya kita dalam sehari-hari itu sudah menggunakan pembelajaran coding, tapi kita saja yang tidak menyadari bahwa itu ternyata termasuk pembelajaran coding seperti itu. Terus yang selanjutnya mengasah keterampilan abad 21 berpikir kritis, kreatif, problem solving dan kolaborasi. Sama seperti yang pembelajaran mendalam, nanti coding juga akan membiasakan anak itu untuk berpikir kritis. Terus juga kreatif, problem solving dan kolaborasi ya, seperti yang yang ada di RPM tadi kan ya, termasuklah nanti karena di dalam pelajaran coding itu mereka dituntut untuk berpikir secara logis dan teratur, berurutan ya. Terus yang selanjutnya menciptakan peluang ekonomi digital dan inovatif berkelanjutan. Jadi kalau misalnya ada
siswa atau anak-anak yang berbakat bisa menciptakan ekonomi digital. Maksudnya anak-anak itu bisa, kan ada sekarang yang hobi main game. Nah itu kalau di konteks sana ada yang memang untuk arena main game, untuk mengarahkan mereka, bukan hanya sekedar main game, tapi mereka bisa ikut kompetisi game, bukan hanya sekedar main, tapi ikut kompetisi. Jadi dia menciptakan peluang ekonomi digital, terus inovasi berkelanjutan. Jadi dia bisa mendapatkan uang dari yang main game itu bisa. Ada yang atau menciptakan game bahkan di sana. Terus lanjut memperkuat identitas nasional melalui teknologi dan budaya. Jadi kalau misalnya masyarakat kita sudah mengenal teknologi, jadi kita bisa menyaingi negara-negara lain seperti itu ya. Amin. Kita usahakan. Nah itu apa itu coding dan kecerdasan artifisial ya. Coding adalah proses menuliskan instruksi dalam suatu bahasa pemrograman yang bisa dipahami komputer untuk menciptakan perangkat lunak, aplikasi atau program komputer. Itu yang pengertian coding ya. Nah, untuk kecerdasan artifisial itu yang tadi ya, atau artificial intelligence atau sering kita sebut dengan AI ya, adalah teknologi yang memungkinkan mesin atau sistem komputer untuk memiliki kemampuan seperti manusia ya. Tapi AI itu dari kita yang ngasih, yang kita gunakan sehari-hari, yang sering kita gunakan kayak Gemini AI, ChatGPT, itu termasuklah di kecerdasan artifisial ini ya, karena di situ yang bisa belajar memang kan komputer, tapi kita yang memberikan prompt-nya. Misalnya kalau kita mau minta buatin apa, dan dalam ChatGPT atau Gemini kita juga bisa meminta membuatkan FPM. Tapi asal kita bisa memberikan prompt-nya dengan benar. Misalnya tolong buatkan saya modul pembelajaran mendalam matematika yang isinya bla bla bla, apa yang ada di situ, dengan metode apa, model apa, di dalamnya ada 8 prinsip itu tadi misalnya ya, bisa langsung jadi dibuatkan. Nanti kita coba kalau mau minta atau membuat soal, paling susah kan buat soal. Nah, bisa menggunakan AI kalau ini mau dengan cepat ya. Lanjut. Nah, tujuan dan karakteristik coding dan kecerdasan artifisial, tujuannya yaitu bisa terampil berpikir komputasional dan logis ya. Terus pasti mau jelas sambil malu-malu kan. Terus bijak sebagai warga digital, itu maksudnya ada literasi, etis, produktif. Lalu terampil mengolah dan memanfaatkan data. Terakhir mampu berkarya melalui coding dan artifisial. Terus karakteristiknya menanamkan etika sebagai fondasi. Jadi walaupun kita menggunakan SMP semua dari kelas 7, 8, 9 dan SMA juga semuanya. Terlanjut kalau di perguruan tinggi kalau anaknya berminat ya. Nah, apa itu berpikir komputasional? Itu yaitu berpikir komputasional itu cara berpikir untuk menyelesaikan masalah secara sistematis dan logis. Maksudnya sistematis itu terurut ya. Jadi tidak terbolak-balik itu. Itu seperti bahasa pemrograman kan, kalau bahasa pemrograman tidak boleh terbolak-balik, harus sesuai dengan bahasanya. Lalu dasar
Dan coding dan kecerdasan artifisial mengajarkan siswa memecahkan masalah, mengenali pola, menyusun langkah dan solusi. Bisa dilakukan dengan atau tanpa komputer belajar coding itu, ya. Nah, berpikir komputasional itu bukan hanya soal komputer, tapi tentang bagaimana kita melatih anak berpikir logis, sistematis, dan kreatif. Jadi kalau belajar menggunakan laptop itu pasti anak tertarik kan. Mungkin dari situ kita bisa mengajarkan mereka bagaimana caranya berpikir logis, sistematis, dan kreatif itu dari mereka bergerak. Kalau pakai laptop kan mereka bergerak terus berpikir juga, jadi mungkin tertarik mereka. Tapi tidak tahu kalau karena fasilitas kita kan masih ada cuma berapa itu? 14, mungkin bisa berkelompok mereka. Kalau untuk sendiri mungkin belum bisa ya. Nah, ini bisakah Bapak Ibu menyebutkan aktivitas sehari-hari yang sebenarnya membutuhkan langkah sistematis atau seperti berpikir komputasional kegiatan kita? Maksudnya kegiatan itu harus berurutan, tidak boleh ada yang satu pun tertinggal. Bisa nggak? Kegiatan apa? Iya. Misalnya kayak kita mau masak atau masak mie misalnya, seperti itu. Kan apa yang harus kita siapkan dulu pertama kali, terus apa alat-alat dan bahannya, atau bagaimana langkah-langkah memasaknya, itu sudah termasuk berpikir komputasi, ya? Iya. Iya. Ini kan berurutan. Lanjut. Nah, empat prinsip berpikir komputasional itu yang pertama dekomposisi, ialah memecahkan masalah besar jadi bagian-bagian kecil. Kan awalnya anak itu ada masalah nih, bagaimana memecahkannya? Ialah memecahkannya dengan cara menjadikannya bagian-bagian kecil. Jadi masalah itu lama-lama diselesaikan. Lalu yang kedua, pattern recognition, benar nggak itu bahasa Inggrisnya? Itu mengenali pola atau kesamaan. Kalau dalam bahasa Indonesianya dekomposisi, maksudnya tuh komposisinya atau polanya bagaimana. Terus yang ketiga, abstraction atau mengulangi perintah beberapa kali, ya. Terus algoritma itu kalau bahasa Indonesia, bagaimana bahasa Indonesia? Algoritma. Menyusun langkah penyelesaiannya. Jadi langkah-langkah apa yang pertama sampai dengan terakhir, seperti itu. Berpikir algoritma. Nah, berpikir komputasional sebagai dasar coding dan kecerdasan artifisial. Tanpa berpikir komputasional, coding hanyalah menulis kode. Berpikir komputasional melatih problem solving, logika, dan kreativitas. Fondasi sebelum masuk ke coding, digital dan kecerdasan artifisial. Nah, cara tadi mengajarkan berpikir komputasional di sekolah itu ada yang unplug sama yang plug. Unplug itu yang tidak pakai laptop. Kalau plug pakai laptop atau pakai HP bisa ya. Kalau ada proyek nyatanya bisa membuat solusi sederhana berbasis sederhana yang tadi yang misalnya bagaimana cara membuat nasi goreng atau mie goreng, atau misalnya kita sediakan dalam bentuk kayak kelas 5 rantai makanan, kita sediakan mereka gambar rantai makanan yang itu ekosistemnya di sawah. Nah, minta anak susun. Mereka kalau ekosistem rantai makanan kan dari produsen, konsumen sampai dekomposer. Nah, mereka diminta untuk menyusun. Itu sudah termasuk unplug yang
produsen, konsumen itu sudah termasuk coding. Nah, cara mengajarkan berpikir komputasional di sekolah itu bisa pakai AI. Yang tadi ya, ChatGPT atau apa Gemini AI dan lain-lain itu, ya. Atau misalnya, iya. Sekarang coba kita buat di Gemini. Bapak itu buka laptop kan? Kalau misalnya kita mau kayak tadi misalnya ini minta apa? Tolong buatkan saya soal apa? Buat seandainya itu menyesuai itu dibuat itu baik. Ancaman pembelajaran mengalah. Baik. Terserah ya. Kalau buat saya kalau soal cerita dengan yang buatkan saya uang tadi. Ini masih pilihan ganda dan ada jawabannya. Nah, ya, sudah ada. Atau kalau mau esai bisa beserta isiannya misalnya. Aku namanya Pipin.
AI masuk ke dokumen. Biar panjang Bu Maya. Iya, biar iya. Cerita kayaknya ya. Iya. Iya. Nah, di sini. Nah, ini di sini kita tulis from-nya, from tag-nya, terus dokumennya kita susun. Ini bisa dibuat selama seminggu itu bisa kita cuma bisa 3 kali percobaan gratis. Ya, kalau nak buat terus berlangganan. Jadi kalau kita mau buat video lagi nanti seminggu lagi baru bisa buat 3 video lagi. Ini untuk di Pipit AI atau juga di Magic Light. Bisa di Magic Light. Kawan ada yang membuat dari Magic Light. Yo. Coba yuk, Pipit ini. Ya itu coba lihat di sana. Video lagi mencuci di sungai tadi nak. Tolong buat ini nak masuk dulu ya Maya. Iya. Cuci pakai album aja. Masuk apa mulai gratis ini? Mulai gratis. Kalau masuk kan masuk dari tadi. Ya belum Oh, Ya, ceritanya itu harus pakai bahasa apa kalau ada teksnya, nah teks bahasa apa kalau tidak ada pakai bahasa Inggris. Oh, beda tampilannya. Tolong buatkan saya. Tolong buat.
saya lupa membuatkan kalau buatkan dalam bahasa Indonesia. Jadi dia buat dalam bahasa Inggris. Jadi kita harus sesuai scrollnya lengkap-lengkap. Jadi keluarnya bisa lengkap sesuai dengan yang kita inginkan. Terus juga karakternya juga kita minta buatkan karakternya dalam bentuk kartun kah, atau dalam bentuk kartun chibi atau kartun anak-anak yang Indonesia seperti itu. Kalau tidak, hasilnya nanti keluar dengan wajah orang Barat misalnya, atau orang Cina atau Jepang nanti ya. Terus tanggung jawab, jadi AI membantu bukan menggantikan sepenuhnya. Jadi AI itu cuma membantu kita, bukan kita yang tergantung kepada AI ya, cuma membantu. Jadi tidak menggantikan kita tetap yang bertanggung jawab. Terus human center AI, teknologi itu untuk kepentingan manusia, bukan kita tergantung kepada teknologi ya. AI dalam kehidupan siswa, AI dalam pembelajaran itu bisa kita aplikasi dalam pembelajaran atau asesmen otomatis ya, yang tadi ya, kita bisa membuat soal. Aplikasi pembelajarannya ialah bisa kita menggunakan coding tadi, menyisipkan coding dalam mata pelajaran. Terus AI dalam hiburan ialah bisa kita main game, musik, atau rekomendasi film. AI dalam kehidupan sehari-hari ialah kita biasanya menggunakan HP, kamera HP, dan media sosial. Terus AI bukan sekedar teknologi, tapi sudah jadi bagian dari kehidupan anak-anak kan biasanya. Terus AI dalam kehidupan siswa ada di bidang pendidikan, kesehatan, transportasi, hiburan, dan keamanan ya. Jadi biasanya kalau misalnya kita menggunakan AI itu biasanya dalam asesmen. Jadi berapa lama Bu Tika? Berapa menit? Nah itu kan ada suaranya kan? Nah itu semuanya bersuara. Ada yang seperti yang video TikTok. Pasti pernah kan lihat dengar video TikTok yang suaranya. Nah data seperti itu suaranya. Itu video yang di TikTok itu biasanya ada yang dari AI. Jangan tertipu. Itu banyak dari AI. Tiga kali seminggu kan? Iya. Ya bisa selama seminggu ini bisa 3 video yang kita hasilkan. Ya, minggu depan lagi bisa lagi kalau yang berbayar. Tidak kita bayar kita cuma bisa 3 kali dalam seminggu. Iya. Iya bisa. Minggu itu 3 kali lagi. Nah AI itu bisa di dalam pendidikan tadi buat asesmen kita menilai ya. Terus kesehatan. Nah biasanya alat-alat medis itu dibuatnya dari komputer. Terus transportasi. Nah kita biasanya pakai GPS atau pernah kan kita pakai Google Map. Nah biasanya sering kalau Google Map ini sering kesasar kan. Terus hiburan itu bisa di cerdas, rekomendasi musik dan film. Terus keamanan itu bisa jadi pengawas CCTV. Nah kalau tantangannya dalam pemanfaatan AI itu bisa keterbatasan sarana prasarana. Kalau di sekolahnya yang kayak kita mungkin keterbatasannya Chromebooknya sedikit, tapi kalau internetnya sudah cukup memadai ya. Tapi Chromebooknya mungkin masih bisa kelompok kan. Untuk yang sekolah yang lain mungkin ada yang nggak ada Chromebook sama sekali, bahkan sinyal IP juga tidak ada. Itu tantangannya ya. Terus etika dan privasi. Nah kalau ada AI ini jadi data kita tuh sering bocor. Itulah yang seperti kejadian Ibu Yuniarti kemarin kan, ialah itu dari teknologi orang bisa menjebol identitas pribadi kita. Jadi dari nik itu yang berbahaya sebenarnya. Jadi janganlah sembarangan.
Indah, Pipa, yuk diputar.